Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Bahas Soal Channel. Video kali ini kita akan membahas mata pelajaran kimia kelas 11 bab laju reaksi. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah cara menentukan persamaan laju reaksi. Soal yang akan kita bahas pada video kali ini adalah diketahui reaksi sebagai berikut. 2A direaksikan dengan B menghasilkan C dan D. Jika diketahui data percobaan reaksi yang dilakukan sebagai berikut, yaitu percobaan 1 A-nya sebanyak 0,1 molar, konsentrasi B-nya 0,1 molar, dan laju reaksi yang dihasilkan yaitu 12 molar per sekon. Pada percobaan kedua, konsentrasi A-nya adalah 0,2 molar, B-nya 0,1 molar, dan laju reaksi yang dihasilkan adalah 24 molar per sekon. Percobaan ketiga, konsentrasi A 0,2 molar, konsentrasi B 0,2 molar, dan laju reaksinya adalah 48 molar per sekon. Tentukan A. Order reaksi, B. Konstanta laju reaksi, dan C. Persamaan laju reaksi. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan pada pembahasan soal tersebut, jangan lupa untuk subscribe dulu di Bahas Soal Channel, atau ikuti akun medsos Bahas Soal Channel di Twitter @bahas_channel, di Facebook @bahas soal channel, dan di Instagram @bahas soal channel. Oke, kita kembali ke soal. Jika kita mendapatkan soal seperti ini, sebenarnya jika kita analisis, pertanyaan utamanya adalah ini, yang C, yaitu menentukan persamaan laju reaksi. Nah, tapi untuk menentukan persamaan laju reaksi ini, kita harus melewati dua langkah ini. Yang pertama, kita harus mengetahui order reaksi. Kemudian dari order kita menentukan laju reaksi, sehingga ketika keduanya ketemu, maka kita akan memperoleh yang namanya persamaan laju reaksi. Jadi ke depan kalau tiba-tiba sobat Bahas Soal Channel mempunyai soal laju reaksi kemudian diminta untuk menentukan persamaan laju reaksinya, maka langkah-langkah pertama tetap kembali mulai menghitung dari order reaksinya, kemudian konstanta laju reaksi. Nah, setelah keduanya diketahui, maka kita dapat menuliskan persamaan laju reaksinya. Nah, untuk pembahasan lengkapnya, mari kita simak pembahasan dari soal di atas. Seperti biasa, sebelum saya melakukan pembahasan langsung, saya akan coba memberikan refresh materi terlebih dahulu terkait laju reaksi. Laju reaksi ini merupakan nilai yang menyatakan seberapa cepat atau seberapa lambat suatu proses reaksi kimia itu berlangsung. Nah, nilai laju reaksi ini bergantung pada nilai konsentrasi dari reaktan atau produk. Jadi misalkan gini, ada reaksi A menjadi B. Nah, ini kita bisa menghitung berapa kecepatan A menjadi B atau berapa nilai kecepatan B yang dihasilkan dari A. Nilai-nilai ini bergantung pada nilai yang namanya molaritas, di mana molaritas ini karena bicara kecepatan pasti dibagi pada satuan waktu, yaitu T. Jadi pada produk juga dibagi satuan waktu T. Nah, bedanya karena ini R reaktan, jadi A ini bertindak sebagai reaktan dan B ini bertindak sebagai produk, maka yang membedakan adalah kalau banyaknya laju atau kecepatan reaksi dari A menghasilkan B, maka akan mengakibatkan pengurangan pada nilai konsentrasi A, sehingga nilainya sini nilai lajunya adalah minus. Nah, sedangkan pada B, karena ini proses pembentukan produk B jadi berkurangannya A, maka nilai laju yang berdasarkan pada konsentrasi produk, maka nilainya adalah positif, yang artinya adalah pertambahan, sedangkan minus itu artinya pengurangan, yaitu pengurangan nilai konsentrasi yang sudah berubah menjadi produk, seperti itu. Nilai laju suatu reaksi itu bergantung pada yang namanya order reaksi. Order reaksi ini bisa kita sebut sebagai yang namanya tingkat
pendekatan reaksi. Secara khusus bisa kita definisikan suatu order reaksi itu sebagai suatu angka yang menyatakan besarnya pengaruh. Jadi ini bisa kita sebut angka atau nilai yang menyatakan besarnya pengaruh dari konsentrasi suatu reaktan terhadap laju reaksi yang dihasilkan. Artinya apa? Semakin besar nilai order reaksinya, maka akan semakin cepat laju yang dihasilkan. Nah, seperti itu. Itu penjelasan singkat terkait konsep laju reaksi. Nah, berikutnya saya akan coba mengingatkan tentang yang namanya persamaan laju reaksi. Saya coba ingatkan kembali secara umum, laju reaksi itu dinotasikan dengan V, di mana persamaannya secara umum, persamaan laju reaksi bisa dituliskan V kali K kali konsentrasi reaksi pertama pangkat order reaksinya kali konsentrasi reaksi kedua pangkat order reaksinya. Ini misalkan kita punya dua bereaksi seperti tadi itu, A plus B menjadi C plus D. Nah, bagaimana kalau 3? Ya kita tambah sini bereaksi C pangkat order reaksinya seperti itu. Dimana tadi V ini sudah laju reaksi, K ini adalah konstanta laju reaksi yang memiliki makna semakin besar nilai K, maka nilai laju akan semakin cepat. Nah, ketika nilai K-nya semakin kecil, maka nilai lajunya akan melambat. Nilai K ini sendiri dipengaruhi oleh jenis bereaksi, suhu, dan katalis yang digunakan. Jadi nilai K ini tidak konstan, walaupun namanya konstanta, ini tidak konstan, bergantung pada kondisi di mana laju itu berlangsung. Sedangkan X ini adalah order reaksi untuk reaksi A atau reaktan A, sedangkan Y adalah order reaksi untuk reaktan B. Seperti itu. Nah, nanti kalau soal tadi meminta kita untuk pertanyaan akhirnya mencari persamaan laju reaksinya, maka nanti persamaannya harus dalam bentuk seperti ini. Artinya kita punya nilai K, kita punya nilai X, dan kita punya nilai Y. Makanya tadi di A itu tadi diminta kita cari dulu nilai order reaksinya. Setelah nilai order reaksi baru kita bisa mengetahui nilai K. Setelah K diketahui, maka kita bisa menentukan persamaan laju reaksi dari reaksi yang kita gunakan pada percobaan tersebut. Nah, sampai sini. Langkah selanjutnya, maka kita coba aplikasikan pada soal yang kita miliki. Oke, kita coba aplikasikan pada soal yang kita miliki. Nah, ini sengaja saya kopas tabel datanya saja. Kita misalkan tadi telah melakukan 3 percobaan untuk mengetahui laju reaksi dari suatu reaksi kimia yang kita miliki. Nah, untuk mengetahui persamaan laju reaksinya, maka yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan nilai order reaksi.
Jadi kita tentukan dulu nilai order reaksi untuk A dan untuk B. Nah, misalkan di sini kita mulai menentukan order reaksi A. Nah, caranya bagaimana? Untuk menentukan nilai order reaksi dari A, maka kita harus menggunakan nilai konsentrasi B yang sama. Jadi kita cari pada B di sini. Pada B, Nah, ini pada B di sini kita punya nilai B. Langkah pertama untuk menentukan order reaksi A, maka kita perhatikan tabel punyanya B. Setelah kita perhatikan, maka kita gunakan data konsentrasi B yang nilainya sama. Yang sama itu yang mana? Ada percobaan 1 dan percobaan 2, yaitu 0,1 molar. Setelah itu kita masukkan pada persamaan laju reaksi. Nah, ini pada nilainya yang sama, berarti tadi pada P1 dan P2, sehingga kita masukkan pada persamaan laju reaksi. Tadi kita punya V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat order X kali konsentrasi B pangkat order Y. Nah, ini yang kita pakai adalah P1 dan P2, maka ini kita V1, A-nya A1, B-nya B1. Kemudian ini kita per dibagi V2 karena P2 yang mau kita gunakan, kali K-nya sama karena dalam satu rangkaian reaksi, berarti nilai konstantanya adalah sama. Kemudian kali konsentrasi A2 pangkat order X, kemudian konsentrasi B2 order Y. Nah, selanjutnya karena nilai K-nya sama, maka kita lakukan pencoretan, dan nilai B, data B-nya juga nilainya sama, maka kita lakukan pencoretan, sehingga kita bisa sederhanakan perbandingannya menjadi V1 atau laju 1 dibandingkan laju 2 sama dengan konsentrasi A1 pangkat order E kali konsentrasi A2 pangkat order X. Nah, selanjutnya kita masukkan aja datanya V1 berapa? 12, V2 nya berapa? 24, dibandingkan konsentrasi A1 nya yaitu 0,1. Karena ini pangkatnya sama, maka kita bisa tulis seperti ini. A2 nya yaitu 0,2, kita kurung pangkat X, sehingga ini kita sederhanakan 1:2, ini kita sederhanakan 1:2X, sehingga bisa kita simpulkan X sama dengan 1. Nah, jadi kita ketahui bahwa konsentrasi A ini tingkatan laju reaksinya bernilai 1. Jadi yang pertama sudah selesai menentukan order A. Karena sudah ketahuan yang A, maka kita lanjut yang B, yaitu menentukan order reaksi dari B, yaitu nilai Y. Nah, sejalan dengan yang kita lakukan pada cara yang A tadi, maka kita dapat menggunakan data A. Jadi perhatikan data A, karena kita menentukan B, maka yang diperhatikan data A. Nah, tadi kalau mencari A itu harus cari data A yang nilainya sama. Nah, ini kalau mencari yang B, maka kita cari data A yang nilainya sama. Nah, nilai sama ini. Nah, dia ada di mana? Di percobaan 2 dan di percobaan 3. Nah, jadi ini saya tulis lagi, berarti ini konsentrasinya A, cari yang nilainya sama, yaitu ketemu, yaitu P2 dan P3. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, maka kita tulis tadi, masukkan ke perbandingan persamaan laju seperti halnya pada yang A tadi, yaitu V ini 2, berarti V2 dibandingkan dengan V3 sama dengan K kali konsentrasi A2
2 pangkat X kali konsentrasi B 2 pangkat X dibagi K kali konsentrasi A 3 pangkat X kali konsentrasi B 3 pangkat Y. Nah, Y ini. Nah, karena nilai A-nya sama, maka A-nya kita coret. K-nya jelas kita coret karena masih satu reaksi, berarti nilainya sama. Sehingga ketika kita sederhanakan, itu akan menjadi V2 per V3 sama dengan konsentrasi B2 per konsentrasi B3. Nah, karena ini sama, maka di sini pangkat Y. Selanjutnya sama, kita masukkan aja datanya, yaitu V2. V2 itu 24, V3-nya 48. Sama dengan konsentrasi B-nya itu adalah 0,1 dibagi 0,2 pangkat Y. Nah, ini kita sederhanakan, yaitu 1/2 sama dengan 1/2 pangkat Y, sehingga nilai Y sama dengan 1. Sehingga bisa kita ketahui bahwa orde B juga nilainya 1. Sehingga bisa kita tulis di sini, sementara persamaan lajunya adalah V kali K kali konsentrasi A kali konsentrasi B. Nah, karena sama-sama pangkat 1, maka pangkatnya tidak usah kita tuliskan. Jadi yang A sudah ketemu, jawabannya adalah seperti ini. V sama dengan K kali konsentrasi A kali konsentrasi B. Nah, selanjutnya kita kerjakan yang B. Yang B tadi adalah menentukan nilai K atau konstanta. Ini mudah saja karena kita sudah punya persamaan V sama dengan K kali konsentrasi A kali konsentrasi B. Maka kita tinggal pakai saja salah satu data untuk kita masukkan ke sini. Misalkan kita pakai data percobaan 1, berarti V-nya berapa? 12 kali K. Konsentrasi A-nya berapa? 0,1, konsentrasi B-nya 0,1, sehingga 12 sama dengan K kali 0,01. K sama dengan 12 dibagi 0,01, sehingga ini nilai K sama dengan 1200. Nah, selesai. Berarti ini bisa kita tulis V sama dengan 1200 kali konsentrasi A kali konsentrasi B. Nah, jadi ini adalah jawaban yang C, yaitu persamaan laju reaksi yang diminta. Jadi berdasarkan data percobaan yang didapatkan dari 3 percobaan tersebut dengan variasi konsentrasi yang dilakukan tersebut, maka diperoleh persamaan laju reaksinya, yaitu V sama dengan 1200 kali konsentrasi A kali konsentrasi B, di mana order reaksi A dan B nilainya sama-sama 1. Mudah kan ternyata? Jadi seperti ini cara mengerjakan jika kalian mendapat soal-soal sejenis ini. Tapi ini adalah soal penentuan persamaan laju reaksi yang paling sederhana. Oke, Sobat Bahas Soal Channel, jika dari pembahasan tadi masih ada hal-hal yang masih belum dipahami atau yang mengganjal di pikiran Sobat Bahas Soal Channel, jangan lupa silakan untuk tuliskan di kolom komentar di bawah. Nanti biar kita bisa lanjut berdiskusi. Seperti itu. Jadi untuk pembahasan penentuan persamaan laju reaksi dengan tipe soal seperti ini sudah selesai. Jika dirasa video pembahasan tadi bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video pembahasan lainnya hanya di Bahas Soal Channel.